Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Hesintias dengan NIM 3332408 dari kelompok 12. Pada video kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian soal dari tutorial penelitian operasional 1, shift 2, modul 2, yaitu metode Big M menggunakan software Microsoft Excel dan juga PowerPoint. Baik, ini adalah software yang pertama, yaitu Microsoft Excel. Jadi di sini kita ada case, ada soal, yaitu UKM Pisang Laris merupakan usaha mikro yang memproduksi berbagai varian keripik pisang di kota Serang. Saat ini UKM ini memiliki 5 varian produk yang cukup populer di pasaran, yaitu keripik pisang original, pisang coklat, pisang keju, pisang bar, dan juga keripik pisang madu. Setiap varian memiliki tingkat keuntungan yang berbeda-beda dan membutuhkan sumber daya yang terbatas, yaitu ada bahan baku pisang, tenaga kerja, dan juga kemasan. Keripik pisang original memperoleh keuntungan sebesar Rp400 per unit, keripik pisang coklat memperoleh keuntungan sebesar Rp600 per unit, keripik pisang keju memperoleh keuntungan sebesar Rp550 per unit, keripik pisang balado memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000 per unit, dan keripik pisang madu memperoleh keuntungan sebesar Rp650 per unit. Adapun persentase sumber daya sebagai berikut. Jadi tabel ini kita bisa lihat sebenarnya tadi ada bahan baku pisang, tenaga kerja, dan juga kemasan. Ini ada persen maksimum, artinya nanti kita akan memberi tanda kurang dari sama dengan. Lalu untuk menentukan permintaan pasar, terdapat syarat minimum produksi, yaitu yang pertama setidaknya harus diproduksi 10 unit untuk varian coklat dan setidaknya harus diproduksi 10 unit untuk varian madu. Tentukan jumlah produksi masing-masing keripik pisang yang harus diproduksi dan keuntungan maksimum yang dapat diperoleh. Nah, jadi karena tadi kita mau menentukan keuntungan maksimum, maka sini kita tulis get max. Ini kita buat fungsi tujuannya, dimana kita tuliskan tadi keuntungan dari masing-masing varian, dimana tadi X1 atau pisang original itu ada 400, X1, terus tadi pisang coklat itu X2, jadi 600 X2, terus pisang keju itu X3, jadi 550 X3, terus tadi pisang balado itu X4, jadi 500 X4, dan pisang madu itu X5 atau 650 X5. Lalu kita tentukan fungsi kendala. Di sini kan tadi untuk kendala tadi bahan baku itu X1 ditambah 1,2 X2 ditambah 1,1 X3 ditambah 1,3 X4 dan tambah 1,5 X5. Nah, ini harus lebih kecil dari 100, jadi kurang dari sama dengan 100. Terus untuk fungsi kendala yang kedua yaitu tenaga kerja, di sini 0,5 X1 ditambah 0,8 X2 ditambah 0,6 X3 ditambah 0,7 X4 dan tambah X5. Di sini lebih kurang dari sama dengan 60. Nah, untuk kemasan atau fungsi kendala ketiga, di sini kita asumsikan bahwa kemasan itu terpakai semua. Jadi di sini kita beri tanda sama dengan, jadi X1 tambah X2 X3 tambah X4 ditambah X5 sama dengan 80. Lalu untuk fungsi kendala yang keempat itu adalah syarat yang bawah sini. Nah, tadi kan harus diproduksi 10 unit varian pisang coklat. Nah, pisang coklat kan S2, jadi X2 lebih besar sama dengan 10. Terus yang syarat kedua itu setidaknya harus diproduksi 10 unit untuk varian madu. Nah, varian madu ini akan X5, jadi X5 lebih besar sama dengan 10. Terus yang keenam ada X1, X2, X3, X4, X5 lebih besar dari 0. Karena nanti hasil akhir itu nggak mungkin bentuk negatif. Selanjutnya, kalau kita sudah membuat bentuk umum, kita buat bentuk bakunya. Nah, karena soal kita adalah maksimasi dan di metode Big M itu jika maksimasi maka ditambahkan koefisien min M. Nah, untuk tanda kurang dari sama dengan itu kita harus menambahkan variabel slang. Nah, di sini jadi X1, X1,2 X2 ditambah 2,1 X3 ditambah 1,3 X4 ditambah 2,5 X5 ditambah variabel slang sama dengan ini 100. Jadi kita ubah bentuk ke dalam persamaan. Terus yang fungsi kendala kedua itu karena tadi tandanya sama, yaitu kurang dari sama dengan, itu kita tambahkan juga variabel slang. Jadi 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah 0,6 X3 ditambah 0,7 X4 ditambah X5 ditambah variabel slang yang kedua. Dikenal udah ada yang satu, ini kita pakai yang kedua sama dengan 60. Nah, selanjutnya karena fungsi kendala yang ketiga itu menggunakan tanda sama dengan. Nah, kalau tanda sama dengan itu kita tambahkan variabel artificial. Nah, sini jadi X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 ditambah artificial yang pertama sama dengan 80. Nah, untuk fungsi kendala yang keempat dan yang kelima itu tandanya kan lebih besar sama dengan. Jadi kita itu harus mengurangi dengan variabel surplus dan juga menambahkan dengan variabel artificial. Jadi X2 dikurang surplus ditambah artificial sama dengan 10. Di sini X5 dikurang surplus tambah artificial sama dengan 10. Di sini kita tulis X1, X2, X3, X4, X5, S1, S2, S3, S4. Tadi karena kita hanya butuh S4, terus A1, A2, A3 sama dengan 0. Selanjutnya untuk yang fungsi tujuannya itu kan tadi karena kita maksimasi, jadi kita menambahkan koefisien min M untuk variabel artificialnya. Jadi bentuk baku dari fungsi tujuannya itu adalah 400 X1 ditambah 600 X2 ditambah 550 X3 ditambah 500 X4 ditambah 650 X5 tambah variabel slang
tambah variabel slang kedua dikurang ini tuh variabel surplus, terus variabel surplus dikurang ini MA1 dan dikurang MA2 dikurang MA3. Baik, karena tadi kita sudah menentukan bentuk umum dan bentuk bakunya, sekarang kita masukkan ke dalam tabel sintaks awal. Jadi sini ada CBI, jadi CBI ini adalah koefisien fungsi tujuan dari variabel basis. Jadi ini variabel basis BF. Nah, ini tuh kita isi, kita masukkan ini si variabel slang dan juga variabel artificial. Kenapa variabel surplus itu nggak dimasukin? Itu karena dia nilainya negatif. Jadi karena di sini di fungsi kendala yang pertama itu ada S1, jadi dia masukin S1. Yang di fungsi kendala itu S2, fungsi kendala ketiga itu ada artificial pertama, terus variabel fungsi kendala keempat dan juga kelima itu A2 juga A3. Kita masukkan yang sebelah sini. Jadi ini tuh variabel dari fungsi tujuannya. Jadi ada S1, S2, S3, S4, X5, S1, S2, S3, S4, terus ada A1, A2, dan A3. Terus ada CJ. Jadi CJ ini adalah koefisien fungsi tujuan. Jadi 400, 600, 550, 500, 650, terus karena tadi selain juga surplusnya itu 0, jadi kita masukkan 0. Terus koefisien dari artificial itu min M, karena tadi kita hitungnya fungsi maksimum. Selanjutnya ada CBI. Jadi CBI itu adalah koefisien fungsi tujuan dari variabel basis. Kan? Jadi karena S1-nya itu tadi ini 0, S2-nya itu 0 juga. Nah, A1 itu min M, A2 juga min M, A3 juga min M. Setelah kita isi, selanjutnya kita masukkan nih dalam bentuk tabel yang di sini. Jadi untuk fungsi kendala yang pertama, itu kan tadi S1-nya ada 1. Jadi sini kita masukin 1. S2-nya itu ada 1,2. Terus X3-nya itu ada 1,1. X4-nya itu ada 1,3. Dan juga X5-nya itu ada 1,5. Nah, karena S1-nya di sini ada 1, sini kita ada 1. Nah, karena dia nggak punya S2 ataupun variabel artificial, makanya sini kita tulis 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, solusinya itu ini 100. Itu solusinya 100. Begitupun seterusnya sampai ke fungsi kendala yang kelima. Ini udah keisi semua. Sekarang kita lanjutkan untuk mencari ZY-nya di sini. Jadi ini tuh didapat dari, misal kita mau cari yang di sini kan. Jadi X1 dikali sama yang ada di kolom CBI ini. Jadi X1 dikali 0 ditambah 0,5 dikali 0 ditambah 1 dikali min M ditambah 0 kali min M ditambah 0 kali min M. Jadi itu semua ditambahin. Hasilnya itu min M. Begitupun seterusnya sampai si A3 ini. Nah, setelah kita menentukan ZJ-nya, sekarang kita menentukan ZC min CJ. Jadi ini tuh yang si ZJ-nya ini dikurang CJ. Jadi min M dikurang 400. Z-nya yang ini berarti min 2M kurang 600. Terus yang ini min M dikurang 550. Nah, begitu pun seterusnya sampai yang artificial yang sini. Oke, setelah kita menentukan ZJ min CJ-nya, sekarang kita tentukan kolom kuncinya. Jadi caranya adalah, karena kita tadi kan fungsi tujuannya itu maksimasi ya, kita mau mencari nilai maksimal. Jadi kalau nilai maksimal itu kita pilih nilai negatif yang terbesar. Jadi di antara di sini yang nilai negatif terbesar itu adalah yang ini. Ini kita tandain. Oke, selanjutnya kita tentukan indeks di sini. Indeks itu rumusnya solusi dibagi kolom kunci. Nah, ini bisa langsung kita saja. Itu kayak gini karena dia itu hasilnya 0. Jadi kita tulis kayak gini aja. Oke. Nah, terus kita tentukan baris kuncinya. Caranya adalah dengan melihat indeks yang terkecil. Tapi nggak boleh kurang dari 0. Jadi misal nanti ada min 10 nih. Nah, itu antara min 10 dan 10 kita bakal tetap milih yang 10. Jadi nggak boleh kurang dari sama dengan 0.
Nah, ini kita tandain juga. Oke. Nah, pertemuan antara kolom kunci dan juga baris kunci itu dinamakan nilai kunci. Di sini kita kasih warna. Oke, di sini kita udah nemuin nilai kuncinya. Nah, karena tadi di bawah ini kan si ZC min CJ-nya ini itu masih terdapat nilai negatif. Jadi, untuk masing-masing itu bakal dianggap nilai hasilnya itu bakal dianggap optimal jika nilai si ZJ min CJ-nya itu udah nggak ada lagi tanda negatif, jadi positif semua atau lebih besar atau sama dengan 0. Jadi karena ini masih ada minnya, kita bakal dilanjutkan ke iterasi yang pertama. Jadi kita lanjutkan ke iterasi yang pertama. Jadi karena ini ya bakal sama aja, langsung aja kita copy dari yang atasnya. Terus ini juga. Oke. Jadi di sini tuh ada namanya variabel masuk dan juga variabel keluar. Yang mana variabel masuk? Jadi variabel masuknya itu si kolom kuncinya ini, dan variabel keluarnya adalah si baris kuncinya. Jadi kan tadi variabel keluar itu si baris kunci ya, ada di A3 ini. Jadi A3 ini kita bakal ganti sama yang variabel masuk, yaitu X5. Jadi kita bakal ganti X5. Begitupun si CBI-nya. CBI-nya bakal diganti ke 650. Kalau udah, di bagian yang tadi diganti ini, kita bakal masukin rumus nilai yang lama, jadi ini dibagi sama nilai kunci. Tapi si nilai kuncinya ini kita bakal kunci sekali. Udah, enter. Ini langsung aja kita drag sampai ke solusi. Kalau udah, untuk menentukan baris-baris lainnya, itu kita masukkan rumus bersama dengan nilai yang lama. Karena kita mau masukkan yang di X1 ini nih, jadi kita masukkan nilai lama yang di X1 ini. Terus kurung 2 kali kolom kunci. Nah, kita pilih kolom kunci yang di sini. Terus dikali sama baris kunci. Nah, kita pilih baris kunci yang di sini. Dibagi sama nilai kunci. Kurung. Nah, ini kita bakal kunci. Yang sini kita kunci 3 kali. Yang sini kita kunci 2 kali. Dan yang belakang kita kunci 1 kali. Udah, enter. Nah, ini kita drag juga sama sampai ke solusi dan ke baris-baris lainnya. Ini udah terisi semua. Stepnya sama, kita bakal nentuin si ZJ-nya. Caranya tadi dengan X1 dikali dengan nilai CBI-nya. Jadi 1 dikali 0 ditambah 0,5 dikali 0 ditambah minus 1 dikali min M ditambah 0 kali min M ditambah 0 kali 650. Berarti ini hasilnya M. Nah, ini juga sama seterusnya sampai ke yang A3 ini. Oke, selanjutnya kita tentukan si nilai ZJ min CJ. Jadi minus M kurang ini 400. Terus min 2M kurang 600. Begitupun seterusnya sampai ke A3. Selanjutnya, kita akan menentukan kolom kuncinya lagi. Jadi sama aja, kita pilih nilai negatif yang terbesar. Jadi sini kita lihat, nilai negatif yang terbesar itu yang ini. Kita tandain. Oke. Kalau udah, kita tentukan indeks di sini. Sama rumusnya. Jadi solusi dibagi dengan kolom kunci. Enter. Ini. Kita drag sampai ke bawah. Nah, kalau udah, kita tentukan baris kuncinya dengan melihat indeks yang paling kecil. Jadi sini indeks paling kecil itu yang ini ya, 10 nilainya. Kita tandain. Oke, jadi kita bakal nemu nih si nilai kuncinya 1. Lalu kita lihat lagi. Nah, ini ZJ min CJ-nya itu kan masih ada negatifnya.
Makanya itu solusinya belum optimal, sehingga kita harus melanjutkan ke iterasi yang kedua. Oke, di sini aku udah menghitung iterasi yang kedua. Nah, kita lihat lagi nilai ZJ min CJ-nya. Ini masih ada nilai negatifnya, itu artinya solusinya itu belum optimal, sehingga kita harus melanjutkan perhitungan ke iterasi yang ketiga. Nah, di sini nilai iterasi ketiga dihitung dengan rumus-rumus yang sama dengan iterasi-iterasi sebelumnya. Itu kita dapatkan nilai ZJ min CJ-nya ternyata masih ada nilai yang negatif, sehingga solusinya itu belum optimal. Jadi kita harus melanjutkan ke perhitungan iterasi yang keempat. Di iterasi keempat itu sama, ternyata masih ada nilai yang negatif di sini. Nah, karena masih ada, berarti solusi belum optimal. Jadi kita harus lanjutin lagi ke iterasi yang kelima. Nah, di iterasi kelima ini kita udah dapetin nilai ZJ min CJ-nya itu positif semua nih, karena tadi kan fungsi maksimasi itu dianggap optimal jika nilai ZJ min CJ-nya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, sini kita udah dapet nih. Nah, kita dapatkan solusinya di sini, itu 47.000. Jadi, kesimpulannya adalah perusahaan itu akan mendapatkan keuntungan maksimal jika dia memproduksi keripik pisang varian yang X2 ini tadi coklat itu sebanyak 10, terus varian keju sebanyak 45, dan yang terakhir itu varian madu sebanyak 25, sehingga nanti keuntungan maksimum yang akan dicapai itu adalah 47.000. Selanjutnya adalah software yang kedua, yaitu POM-QM. Jadi ini awalan tampilan pertamanya, kita ke modul 3, kita pilih yang linear programming. Kita tuliskan judul. Jadi ini ada software yang kedua, yaitu POM-QM. Pertama kita ke bagian modul 3, terus ke linear programming. Terus kita tuliskan judulnya. Nah, sini jumlah kendalanya, tadi kita jumlah kendalanya ada 5, terus jumlah variabelnya juga ada 5. Sini kita pilih yang maksimasi. Udah, kita oke. Sini kita ubah dulu, dimana tadi variabel X1-nya itu kan pisang varian original, X2-nya itu varian coklat, X3-nya varian keju, X4-nya itu varian balado, dan X5-nya itu varian madu. Oke, kita isi juga, kita ganti sini kendalanya. Yang pertama itu kan ada pisang, terus yang kedua itu ada tenaga kerja, yang ketiga itu kemasan, terus keempat itu syarat minimum produksi yang pertama, terus fungsi kendala yang ketiga itu syarat minimum yang kedua, produksi yang kedua. Oke, sini kita masukin aja model matematikanya umum, dimana dari varian pisang original itu keuntungannya 400, terus kalau yang coklat itu 600, kalau yang keju itu 550, yang balado 500, dan yang madu itu 650. Terus fungsi kendala yang pertama yaitu pisang, dimana X1 itu 1, X2 itu 1,2, X3-nya itu 1,1. Itu 1,1, terus X4-nya itu 1,3, terus X5 itu 1,5. Sini tandanya benar, lebih kurang dari sama dengan, terus ini kita ganti 100. Selanjutnya itu yang fungsi kendala 2, yaitu tenaga kerja, dimana X1-nya itu 0,5, X2-nya itu 0,8, X3-nya 0,6, X4-nya itu 0,7, X5-nya itu 1, dan di sini tandanya kurang dari sama dengan, ininya 60. Lanjut ke fungsi kendala 3, yaitu kemasan, dimana X1 itu 1, X2-nya itu 1, X3-nya 1, X4 1, X5 1, dan di sini tandanya di situ beda, dimana tandanya itu sama dengan sini 80. Lanjut ke syarat minimum produksi yang pertama, itu tadi X2-nya sama dengan 1, dimana tandanya ini lebih besar sama dengan 10. Terus untuk syarat minimum kedua itu X5-nya sama dengan 1, dimana tandanya juga lebih besar sama dengan 10. Nah, kalau udah, kita pencet solve di sini. Nah, di sini terlihat hasilnya, dimana hasilnya itu sama kayak yang di
hasilkan di Microsoft Excel, di mana di sini keuntungan maksimumnya itu 47.000, terus solusinya untuk varian coklat 10, varian keju 45, dan varian madu 25. Jadi kesimpulannya dari kedua software yang udah kita pakai untuk menyelesaikan soal ini, UMKM ini harus memproduksi keripik pisang varian coklat itu sebanyak 10, terus keripik pisang varian keju sebanyak 45, dan keripik pisang varian madu itu sebanyak 25 untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, di mana keuntungannya itu sebesar 47.000. Baik, itu tadi penjelasan mengenai persoalan penelitian operasional 1 modul 2 metode Big M menggunakan dua software, yaitu Microsoft Excel dan juga Punky M. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.